Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari-hari ini semakin sadar bahwa ajaran, entah itu ajaran agama tertentu atau buahnya ajaran, atau juga ajaran tentang motivasi, tentang kebijaksanaan, tentang keluhuran, tentang macam-macam dari berbagai budaya, sebetulnya sudah sangat lengkap, sangat utuh, sangat luar biasa, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita suci. Tetapi tidak semuanya bisa sungguh-sungguh membuat kita menjadi orang baik, apalagi menjadi orang suci. Jadi soalnya sebetulnya bukan masalah tentang ajaran, karena ajaran itu sekarang begitu banyak. Tradisi-tradisi dari entah Hinduism, entah Buddhism, entah Islam, entah Katolik, entah Kristen, itu sudah bertahun-tahun, ribuan tahun. Dan ajarannya luar biasa semua menurut saya. Kalau itu bisa diterapkan, kita sudah bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang suci, menjadi orang yang bahagia. Nah, persoalannya ada di mana? Persoalannya tidak pada ajarannya, tetapi persoalannya ada pada keterampilan menerapkan ajaran-ajaran itu dalam hidup sehari-hari yang konkret. Sekarang ini ada begitu banyak ajaran, ada begitu banyak guru, bahkan di dalam media sosial ada begitu banyak tentang nilai-nilai luhur dengan strategi pengajaran yang luar biasa. Namun ujung-ujungnya kebanyakan semuanya berkisar tentang sesuatu yang kognitif, yang berkaitan dengan pengertian. Sekali lagi kembali kepada pengertian, kembali pada ajaran. Dan menurut saya di situ ada kelemahan. Karena itu hanya satu segi saja dari dimensi yang begitu banyak di dalam diri kita sebagai manusia. Kalau saya perhatikan, orang-orang suci, para pengajar-pengajar di masa lalu, orang-orang kudus, mereka mempunyai satu kesamaan, satu hal yang sama yang mereka lakukan, sehingga mereka kemudian seperti menyerap dan kemudian mengintegrasikan ajaran-ajaran itu di dalam hidupnya, sehingga nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang nampak itu adalah waktu hening yang konsisten dan cukup panjang. Santo Hieronymus itu bisa 30 tahun hanya dia dan kitab suci saja. 30 tahun. Tidak banyak bicara, sendirian, hening, hanya dia dan firman Tuhan. Dan kita lihat tokoh yang lain. Zaman dulu itu namanya bertapa 1 bulan, 30 hari, 40 hari, itu biasa. Dan menurut saya justru itu. Karena pada waktu itu, ketika kita diam, hening, tidak bergerak, berhari-hari, maka yang sisa adalah yang penting-penting saja. Yang tidak penting, pasti dengan sendirinya akan lenyap. Dan satu hal yang menjadi titik tolak sehingga bisa menuju kepada pertumbuhan rohani yang dahsyat, yang pesat, adalah kesadaran bahwa ego itu bukan dirinya. Dirinya bukan si ego. Pada waktu bertapa, hening, entah 30 hari, entah 40 hari, terserah, entah 1 minggu, entah 10 hari, asal cukup waktu, maka kemudian ego melemah, bahkan mati.
Karena ego itu inginnya bergerak terus. Ego berdasar pada keinginan. Maka ketika kita duduk saja, inginnya kita itu bergerak terus. Padahal tidak tahu mau ngapain. Ketika kita tidak mau bergerak, tidak mau menuruti ego, ego mulai mengacau, menyerang. Tidak ada gunanya lah kamu duduk diam saja. Harus sungguh-sungguh bertindak, bukan hanya diam saja. Macam-macam. Lalu kita mulai gatel di sinilah, gatel di situlah. Ingat sesuatu yang belum selesai. Memikirkan sesuatu yang kemudian ego mengatakan itu lebih penting daripada hening. Macam-macam. Tapi ketika ego dibiarkan saja, akhirnya dia tahu dia tidak berdaya. Tetapi minimum saya sadar bahwa saya bukan pikiran saya bukan ego saya jauh lebih besar. Nah, dari situ kemudian dalam hidup sehari-hari dia mengerti dan sadar. Maka para orang suci, tokoh-tokoh rohani besar itu biasanya dia tidak egois, tetapi terbuka. Dia makin luas, bukan makin sempit, makin egoistis. Tidak. Dia mampu menampung segalanya, menerima segalanya tanpa penolakan. Dan dia bisa melebur dengan seluruh ciptaan, dengan seluruh peristiwa. Sampai-sampai dia sendiri merasa tidak ada, atau dia menjadi bagian dari seluruh peristiwa keseluruhan. Disitulah dia menjadi segalanya. Sebetulnya di dalam ajaran Kristus juga sangat jelas. Jalannya adalah menyangkal diri. Kalau dalam Filipi 2 malah mengosongkan diri. Sehingga ego tidak ada. Yang ada adalah sebuah kesadaran rohani, keterbukaan penuh, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mencintai segalanya. Sehingga seperti bahasan Rasul Paulus, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Sehingga pada waktu itu tidak ada lagi keinginan egoistik. Yang ada adalah keselarasan, harmoni dengan semesta, harmoni dengan kehendak Allah. Dan disitulah terjadi hidup dalam kepenuhannya. Sehingga hidup dijalani secara real, bukan sekedar seperti yang dia pikirkan atau dia inginkan. Sebetulnya saya membuat sebuah kaos dengan tulisan "You are not what you think you are". Kamu bukan apa yang kamu pikir adalah dirimu. Yang kamu pikir dirimu itu ya buah pikiran, bukan realitas. Dan itulah ego. Maka kalau masih tersinggung gara-gara gambaran diri direndahkan, dihina, itu berarti masih hidup di dalam egoisme. Karena yang dihina itu adalah gambaran diri. What you think, bukan you are, tapi what you think you are. Apa yang Anda kira diri Anda itu bukan Anda. Anda adalah yang menyadari semuanya, pikiran, perasaan, kenyataan, dan segalanya itu. Namun kembali, mengapa ajaran-ajaran yang begitu hebat itu tidak sungguh-sungguh bisa dijalankan? Karena memang kita tidak mempunyai keterampilan itu. Masih sektoral, yaitu dari segi pikiran saja, kognitif, seminar, rekoleksi, renungan. Tidak jelek, tetapi tidak cukup. Perlu sebuah keterampilan olah rohani
yang mengalir setiap hari dan diawali dengan sebuah kesadaran bahwa saya bukan yang saya pikirkan adalah saya. Saya bukan pikiran saya bukan ego saya. Saya adalah kasih yang tanpa batas, yang terbuka. Memang kasih itu mewujud di dalam jasmani badan terbatas saya. Tetapi badan jasmani saya tidak membatasi ketakterbatasan saya. Memang saya adalah spiritual being, makhluk rohani dengan ekspresi jasmani. Namun ekspresi jasmani disadari bukan menghambat atau membatasi makhluk rohani yang sebetulnya adalah jati diri saya, yang bisa menerima segalanya, yang bisa mengerti segalanya, yang bersatu dalam segalanya, terutama bersatu dengan Tuhan sendiri. Nah, kalau bisa menghadapi itu setiap saat, setiap hari, menghadapi setiap peristiwa dan ambil bagian di dalamnya dengan rasa syukur, maka saya tidak lagi terbatas pada ekspresi jasmania saya, entah itu badan maupun pikiran, tetapi melampaui segalanya. Bahkan bisa bersatu dengan segalanya, bersatu dengan Tuhan sendiri, sehingga bisa mengatakan, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus. Dan karena itu tidak ada lagi dikotomi antara saya dengan yang lain. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kebencian. Yang ada adalah harmoni, kesatuan, rasa syukur, damai sejahtera, dan kasih. Yang menggerakkan bukan pikiran, tetapi belas kasih, compassion. Yang menggerakkan adalah keterbukaan, rasa syukur, dan cinta yang mendalam. Di situ kemudian kita bisa hidup sepenuhnya. Tidak ada frustrasi, karena yang sempurna itu mewujud di dalam yang terbatas. Yang transenden mewujud dalam yang imanen. Yang tak terbatas, yang rohani, menjadi nyata dalam yang jasmani. Sehingga kasih yang tak terbatas itu nyata dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam pikiran, dalam perbuatan. Dan pada saat itu sebetulnya bukan masalah pengertian, tetapi rasa syukur dan cinta yang mendalam. Para guru-guru rohani, kebanyakan di antara mereka tidak menonjol dan kita kenang ajarannya saja, tetapi pribadinya, cintanya. Banyak orang yang datang kepadanya bukan karena ajarannya yang menakjubkan, tetapi karena pribadinya yang menakjubkan. Dia yang memancarkan energi positif, energi cinta, energi damai, energi kesembuhan. Dan karena itu orang datang ingin dekat-dekat dengannya, bukan pertama-tama karena ajarannya saja, tetapi karena pribadinya yang adalah cahaya, yang adalah damai, yang adalah cinta itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menemukan jalan yang berupa keterampilan konkret setiap hari untuk bisa mewujudkan hidup rohani yang semakin mendalam, semakin nyata. Tanda pertamanya adalah hidup kita semakin damai, semakin terasa penuh syukur, penuh kasih, dan menyatu dengan ciptaan yang lain. Karena memang kemudian ego kita semakin mengecil dan kesadaran kita semakin meluas, sehingga kita selalu merasakan bahwa kita selalu ada di dalam Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan memancarkan cinta Tuhan itu sendiri.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.